Halo semuanya. Oke, kita langsung bedah aja nih topiknya. Kalian tahu nggak, kadang ngebayangin bikin aplikasi AI yang super canggih tuh rasanya, wah berat banget. Kayak butuh gelar PhD dulu kan? Nah, buang jauh-jauh deh pikiran itu. Karena di penjelasan kita kali ini, kita bakal ngelihat gimana proses yang tadinya bikin pusing 7 keliling, sekarang udah berubah jadi semacam taman bermain yang bisa diakses siapa aja. Yap, kita bakal ngupas tuntas Google AI Studio. Dari cuma sekedar tempat iseng eksperimen, sampai jadi produksi massal yang beneran jalan. Nah, ini dia nih, peta jalan kita buat hari ini. Pertama, kita masuk ke taman bermain Gen AI. Terus, kita bedah bedanya chat sama structured prompts. Ketiga, kita intip kisah sukses nyata. Keempat, kita bahas evolusi I.O. 2026. Dan terakhir, kita obrolin soal seluler dan native. Sip, mari kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama. Taman bermain Gen AI. Menguak mitos pengembangan AI generatif. Satu hal penting yang harus kalian pegang dari awal, kalian itu benar-benar nggak perlu jadi software engineer buat bikin aplikasi pakai model kelas dunia, kayak Gemini dan Veo. Mengutip PageBell ini, platform ini pada dasarnya tuh kayak kotak pasir, sandbox, di dalam browser kalian. Buat apa? Buat bereksperimen tanpa perlu coding yang bikin sakit kepala. Jujur aja, ini tuh jalan pintas paling ngebut dari sekedar masukin prompt sederhana sampai jadi aplikasi yang siap rilis. Nggak ada tuh ceritanya instalasi berat, semuanya udah siap pakai, tinggal klik-klik aja di browser. Lanjut ke bagian kedua, chat versus terstruktur. Mengambil kendali atas output AI. Nah, di bagian ini kita yang pegang kendali penuh. Jadi, ada dua cara utama buat ngobrol sama model AI di studio ini. Di satu sisi kita punya chat prompts. Ini cocok banget buat interaksi yang santai, ngobrol-ngobrol, di mana kalian bisa masukin file, gambar, atau video. Tapi di sisi lain kita punya yang namanya structured prompts. Ini dia jagoannya kalau kalian butuh format output yang super ketat. Jadi daripada cuma ngobrol ngalor ngidul, kalian ngasih contoh-contoh spesifik buat ngajarin si modelnya. Keren kan? Terus gimana sih praktiknya di dunia nyata? Coba bayangin, kalian punya video rekaman lagi ngerjain sesuatu, dan kalian pengen nyulap video itu jadi postingan blog tutorial yang detail. Gampang. Langkah pertama, tulis instruksi super jelas di bagian sistem prompt. Kedua, upload videonya. Dan ketiga, jalankan model Gemini 1.5 Pro. Selesai. Cuma dengan langkah semudah itu, AI Studio bisa langsung ngebedah videonya dan ngubah itu jadi panduan langkah demi langkah secara instan. Bener-bener kayak sulap. Coba perhatiin contoh structured prompt yang satu ini. Bayangin kalian punya toko online. Di kolom input kita masukin misalnya sepatu kets jadul, terus di kolom outputnya kita tulisin deskripsi produk yang super catchy. Nah, dengan ngasih beberapa contoh kayak gini, kita tuh lagi ngelatih si AI-nya. Hasilnya, setiap kali kalian masukin produk baru, si model ini bakal terus-terusan bikin deskripsi e-commerce dengan gaya dan nada yang persis sama, super konsisten. Kita masuk ke bagian ketiga, kisah sukses nyata, membuktikan kekuatan di skala masif. Sekarang kita keluar bentar dari sandbox pemula dan masuk ke dunia nyata. Coba deh resapi angka ini. 1,5 miliar. Wow, Com Studio sukses ngeraup lebih dari 1,5 miliar penayangan video dan 4 juta pengikut dalam waktu kurang dari 6 bulan. Gila kan? Rahasianya, mereka ngegabungin Nano Banana, Veo, dan Gemini Pro langsung ke dalam proses kerja mereka buat bikin konten wellness yang viral abis. Ini bukti nyata loh, alat yang cuma numpang di browser ini ternyata mampu ngangkat beban aplikasi kelas berat. Terus ada lagi angka 60% ini. Ini bukan sekadar angka cantik ya, ini adalah penurunan sebesar 60% dalam urusan debugging manual. Siapa yang berhasil ngelakuin ini? Bugzero, sebuah platform QA berbasis AI. Mereka pakai Gemini 2.5 Pro buat otomatisin pengujian dan bahkan ngebenerin sistem yang gagal secara otomatis, alias auto-heal. Coba bayangin berapa ribu jam kerja yang berhasil dihemat karena inovasi ini. Luar biasa banget. Biar makin yakin, kita review cepet 3 raksasa ini buat ngebuktiin betapa fleksibelnya mesin di balik AI Studio. Pertama, ada Shopify. Mereka sukses ningkatin skala layanan pelanggan pakai Sidekick, asisten voice dan video real-time yang ditenagai Gemini 2.5 Flash. Terus, kita udah bahas Count Studios tadi, dengan konten viral mereka pakai Gemini Pro dan Veo 3. Terakhir, Comscience. Mereka nganalisis ribuan jam rekaman video buat ningkatin standar keselamatan kerja di industri secara drastis. Lagi-lagi mengandalkan otak Gemini 2.5, Pro, dan Flash. Bener-bener skala enterprise yang nggak main-main. Oke, lanjut ke bagian keempat, evolusi I.O. 2026. Pembaruan besar platform.
Nah, kalau fitur-fitur tadi aja udah kedengeran canggih banget, siap-siap kaget deh. Pengumuman terbaru dari Google I.O. 2026 bener-bener ngerombak batasan apa yang bisa kalian ciptain di platform ini. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih langkah selanjutnya buat para kreator dan developer di luar sana? Bakal kayak gimana jadinya kalau aplikasi yang super canggih ini bisa langsung nyambung sama alat-alat yang tiap hari kita pakai? Jawabannya ada di integrasi antar ekosistem yang super mulus ini. Coba perhatiin aturnya deh, logis banget. Pertama, sekarang developer bisa langsung akses Google Workspace dari dalam AI Studio. Jadi, kalian bisa bikin dashboard dari data sheets atau nyusun alat buat drive tanpa perlu bolak-balik buka aplikasi lain. Kedua, butuh ngerjain di komputer sendiri biar iterasinya lebih ngebut? Tenang, kalian bisa pakai Google Anti-Gravity buat ngekspor seluruh proyek, chat history sampai secrets ke sistem lokal kalian. Terus ketiga, masalah desain antarmuka, tenang aja. Agen build dari Nano Banana bisa ngebikinin aset visual UI secara real time. Artinya apa? Kalian udah nggak butuh lagi tuh gambar placeholder kotak-kotak abu-abu yang ngebosenin pas lagi ngerancang aplikasi. Terakhir, bagian kelima, seluler dan natif. Membangun di mana saja, untuk perangkat apa saja. Ini dia nih, momen puncak yang ngelepasin AI Studio dari penjara browser komputer. Kita semua tahu, yang namanya inspirasi atau ide brilian itu kan datangnya suka tiba-tiba. Nggak nunggu kita lagi duduk manis di depan laptop. Makanya, sekarang ada aplikasi seluler AI Studio. Kalian lagi asik ngopi di kafe, tiba-tiba dapat ide? Langsung aja iterasi kodenya, utak-atik aplikasinya, dan sebarin deployment-nya langsung dari HP di saku kalian. Keren banget kan? Coba kita bandingin sebentar deh. Cara lama bikin aplikasi Android itu kan rempong banget ya. Kalian butuh laptop spek dewa, harus paham banget arsitektur sistem yang rumit, belum lagi pusing ngurusin puluhan SDK. Bikin pusing deh. Tapi coba lihat cara baru pakai AI Studio ini. Kalian cukup nulis prompt sederhana di dalam browser, dan boom! Sebuah aplikasi Android native bisa langsung terwujud di depan mata kalian. Praktis banget. Poin paling pentingnya ada di kemampuan Android native ini. Ingat ya, ini tuh bukan sekedar mock-up abal-abal. AI Studio beneran otomatis ngegenerate kode Kotlin native yang udah level produksi. Lengkap pakai Jetpack Compose. Belum lagi, kalian dapat emulator dan dukungan Android Debug Bridge langsung di dalam browser. Kalau udah ngerasa pas dan siap rilis, tinggal sambungin aja akun developer kalian dan publish ke Google Play cuma dengan satu klik. Dan yang paling gila dari ini semua, nggak ada satupun software yang perlu kalian install. Sebagai penutup bedah topik kita kali ini, aku mau ngingetin sebuah kutipan yang menurutku luar biasa powerful. Terapkan dua aplikasi pertama Anda ke Google Cloud tanpa biaya, tanpa perlu kartu kredit. Coba resapi kata-kata itu. Tembok raksasa yang dulu ngalangin orang buat masuk ke dunia development aplikasi AI, sekarang udah bener-bener runtuh. Dengan alat segila ini yang tersedia gratis 100% buat kalian mulai, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana sih cara bikinnya, melainkan ide revolusioner apa yang bakal kalian bangun hari ini. Jangan cuma jadi penonton, ayo mulai ciptakan sesuatu.